Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulan dengan NIM 2348201031. Saya berasal dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kimia Bahan Alam. Yang pertama yaitu adalah alkaloid. Alkaloid adalah golongan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Alkaloid khas yang berasal dari tumbuhan. Senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang biasanya dalam cincin heterosiklik, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologis pada manusia dan juga hewan. Untuk tata nama sendiri, itu yang pertama bisa menggunakan genus dari tanaman penghasil, spesies tanaman penghasil, kemudian bahan atau bagian dari Simplicia, dan juga ada nama dari penemu alkaloid. Selanjutnya untuk sifat umum, itu dia memiliki rasa yang pahit, bersifat basa lemah, sedikit larut dalam air, kemudian umumnya bersifat padatan kristal dan memiliki berbagai macam warna. Untuk rumus umum, itu alkaloid tidak memiliki rumus umum baku, tapi dia itu memiliki unsur C, H, N, dan juga terkadang ada unsur O. Untuk klasifikasi itu berdasarkan struktur kimia, ada yang pertama ada heterosiklik, kemudian non heterosiklik, selanjutnya ada semu atau pseudo alkaloid. Kemudian berdasarkan dari biosintesis, yang pertama itu ada alkaloid sejati, selanjutnya ada protoalkaloid, dan yang terakhir ada pseudoalkaloid. Untuk kegunaan, pada tanaman itu dia bisa sebagai zat racun untuk melawan serangga atau hewan-hewan herbivora. Kemudian juga sebagai produk akhir reaksi detoksiliasi dalam metabolisme tanaman. Dan juga sebagai regulasi faktor pertumbuhan, dan yang terakhir itu sebagai cadangan unsur nitrogen. Pada manusia juga dia bisa sebagai pereda nyeri, stimulan saraf, obat malaria, antikolinergik, anti kanker, dan juga antimikroba. Untuk macam-macam senyawanya, itu yang pertama ada alkaloid indol, ada alkaloid piridin, alkaloid tropan, alkaloid quinolin, alkaloid purin, dan juga alkaloid isoquinolin. Selanjutnya kita masuk ke biosintesis. Yang pertama itu ada dekarboksiliasi asam amino. Selanjutnya juga dilakukan reaksi kondensasi atau disebut dengan metilasi atau juga oksidasi, siklisasi. Nah, kemudian yang ketiga itu dilakukan modifikasi struktur untuk menghasilkan alkaloid yang spesifik. Untuk reaksi dan identifikasi, untuk reaksi sendiri itu dengan asam atau juga dengan reaksi pengendapan, juga bisa dengan reaksi warna. Nah, untuk identifikasi itu bisa dengan reaksi Dragendorf yang menghasilkan endapan jingga, kemudian Mayer menghasilkan endapan putih, Wagner menghasilkan endapan coklat kemerahan, dan Burkhardt menghasilkan coklat kehitaman. Untuk isolasi, yang pertama dilakukan persiapan sampel, setelah itu dilakukan pembebasan alkaloid basa, selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan pelarut polar, kemudian pemurnian ekstrak alkaloid kasar, dan yang terakhir itu fraksinasi alkaloid kasar dengan memisahkan alkaloid berdasarkan perbedaan sifat kimia. Selanjutnya untuk analisis struktur itu dengan uji kimia, spektroivivis, IR, kemudian NMR, ataupun dengan spektrometri massa. Selanjutnya kita masuk ke glikoksida. Glikoksida adalah senyawa antara karbohidrat dan zat non-karbohidrat. Dalam senyawa ini, karbohidratnya disebut dengan glikan, sedangkan untuk non-karbohidrat disebut dengan aglikan. Nah, glikoksida itu glikoksida tanaman umumnya terdapat pada akar, batang, akar, daun, dan biji. Untuk struktur kimianya itu kebanyakan glikosida yang terdapat di alam mempunyai konfigurasi beta, dan juga glikoksida dapat mengalami hidrolisis oleh pengaruh asam mineral atau enzim menjadi glikon atau glikan penyusunnya. Selanjutnya untuk tata nama itu bisa berdasarkan jenis gula, kemudian berdasarkan glikan, selanjutnya jenis ikatan, dan terakhir itu berdasarkan konfigurasi ikatan. Untuk sifat mudah larut dalam pelarut polar, baik itu air maupun alkohol, dan sangat mudah terurai oleh asam, basa, panas maupun dengan enzim. Untuk rumus umum itu dia glikon mengikat O dan juga mengikat aglikan. Nah, atau juga bisa aglikan langsung mengikat gula. Untuk klasifikasi atau penggolongan di sini itu pertama itu bisa
ada glikosida antarkuinon, kemudian ada glikosida kumarin, glikosida flavonoid, glikosida fenol, saponin, dan yang terakhir itu ada glikosida diterpenoid. Untuk macam-macam senyawanya itu ada glikosida antarkuinon, glikosida kumarin, glikosida flavonoid, fenol, saponin. Untuk saponin ada steroid dan triterpenoid, kemudian ada diterpenoid, dan yang terakhir ada glikosida jantung atau kardiak. Untuk kegunaan, dia juga memiliki banyak sekali kegunaan di sini sebagai antiinflamasi, laksan, pemanis, kemudian ada tonik dan anti diabetes. Untuk biosintesis itu yang ada yang pertama adalah pembentukan aglikan. Aglikan disintesis melalui jalur metabolisme sekunder tanaman, kemudian pembentukan gula. Nah, gula berasal dari metabolisme karbohidrat yang umumnya itu adalah glukosa. Kemudian ada reaksi glikosilasi dan dilakukan dikatalisasi enzim diklosil transferasi dan melakukan penyimpanan yang glikoksida tadi itu disimpan di vakuola atau jaringan tertentu pada tanaman. Untuk reaksi dan identifikasi, reaksinya di sini itu ada yang pertama glikoksida dengan H2O, kemudian ada reaksi glikosilasi atau kebalikan. Kemudian ada identifikasi itu uji hidrolisis, kemudian ada uji molis dan uji spesifik sesuai dengan jenis. Dan juga ada uji busa atau saponin. Untuk isolasi, seperti biasa, itu yang pertama ada persiapan bahan, kemudian ada ekstraksi, pemekatan ekstrak, pemurnian, dan yang terakhir dilakukan identifikasi dan karakterisasi. Kemudian untuk analisis struktur, untuk yang pertama itu bisa dilakukan dengan penentuan bagian gula atau glikon, bisa dengan uji kromatografi. Kemudian ada penentuan aglikan, itu bisa menggunakan UV, IR, MR, NMR atau MS. Kemudian ada juga jenis ikatan glikosida. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi dan jumlah gula. Selanjutnya kita masuk ke materi saponin. Saponin adalah senyawa glikosida kompleks yang banyak terdapat pada tanaman, terutama itu pada umbi-umbian. Untuk tata namanya sendiri, itu saponin diturunkan dari nama sapogenin ditambah dengan jenis dan jumlah gula. Dan untuk akhiran umum itu ada saponin atau osida. Untuk sifat utama dari saponin itu adalah kemampuan untuk membentuk busa saat dicampur dengan air dan memberi mereka sifat sabun atau deterjen alami. Untuk rumus umum itu ada sapogenin mengikat gula atau aglikan yang mengikat glikon. Untuk klasifikasi itu bisa berdasarkan struktur. Yang pertama itu ada steroid dan triterpenoid, kemudian berdasarkan jumlah rantai gula, ada mono dan bides, kemudian ada berdasarkan muatan, ada netral dan juga asam. Untuk biosintesis, yang pertama itu pembentukan unit isoprena, kemudian pembentukan triterpen, selanjutnya pembentukan sapogenin, dan yang terakhir adalah glikosilasi. Untuk macam-macam senyawa, itu ada saponin steroid, sapogenin berupa steroid, contohnya itu ada diostin, kemudian ada saponin triterpenoid, contohnya itu adalah gliserizin. Kegunaannya itu ada imunostimulan, antiinflamasi, antioksidan, dan juga anti kanker. Untuk reaksi dan identifikasi, reaksinya itu ada reaksi hidrolisis dan pembentukan basa. Untuk identifikasi bisa uji busa, uji hemolisis, dan juga bisa uji Lieberman. Untuk isolasi sendiri itu ada persiapan bahan, kemudian ekstraksi, penghilangan senyawa nonpolar, pemekatan ekstrak, pemurnian, dan dilakukan identifikasi. Nah, sedangkan untuk analisis struktur, yang pertama adalah penentuan sapogenin, itu bisa juga menggunakan IR, NMR, MS, kemudian ada kromatografi, ada juga dengan uji Lieberman dan NMR ataupun sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.